Apa sih itu guru sejati? Dan bagaimana cara kita menemukan guru yang benar-benar guru sejati itu? Dan apakah guru sejati itu adalah mursyid di dunia ini ataukah diri kita itu sendiri? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini yang penuh dengan keheningan malam, alhamdulillah saya ingin mencoba membahas, karena sering ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang komen di channel ini mengenai apa sih itu guru sejati dan bagaimana cara kita menemukan guru yang benar-benar guru sejati itu. Dan apakah guru sejati itu adalah mursyid di dunia ini ataukah diri kita itu sendiri? Nah, itu merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai guru sejati. Dan di sini kita akan bahas mengenai guru sejati itu sendiri, apa hakikat sebenarnya daripada guru sejati itu sendiri. Berangkat dari kita belajar tentang ilmu ma'rifat, sesuai dengan konten kemarin, bahwa ada dua cara untuk menempuh atau ada dua jalan untuk menempuh daripada perjumpaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kategori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan dua cara atau dua jalan. Yang pertama dengan ta'lim muta'allim, terus yang kedua dengan ilmu laduni. Nah, yang pertama kita akan membahas daripada ta'lim muta'allim, yaitu belajar dari guru ke guru atau dari mursyid ke mursyid, dengan mempelajari dari teks-teks yang akan kita kaji bersama mursyid-mursyid kita, sehingga kita sampai kepada makom yang disebut daripada makom Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada qalbun mu'minun ka baitullah, yaitu kembali kepada rumah Allah itu sendiri dan menyatu tanpa bercerai dengan Allah itu sendiri. Terus yang kedua, cara yang kedua yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang langsung diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan mursyid atau sesama manusia, atau tidak menggunakan guru, tetapi ia langsung belajar, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri batinnya, melalui hatinya kalau dalam bahasa dunianya. Nah, kita akan mulai daripada bagaimana cara kita mencari guru sejati, baik secara zahir maupun batin. Kita akan mulai daripada bagaimana cara kita mencari guru sejati secara zahir. Yang akan memberikan ilmu atau guru sejati secara zahir itu adalah wali-wali Allah yang disebut daripada wali sufi. Sesuai dengan konten kemarin, bahwa wali sufi itu akan dititik beratkan tempatnya di barat masjid. Dalam artian, kita akan mencari rumah atau tempat-tempat kediaman daripada guru-guru sufi itu sendiri. Adapun daripada ciri-ciri guru sufi itu adalah, kita ambil contoh seperti bagaimana berpakaiannya, seperti alim ulama, tuan guru, dan lain sebagainya. Tetapi guru sufi itu hanya mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat sampai kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan para ulama-ulama yang mengerja dalam artian mengajarkan ilmu fikih, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Tetapi guru sufi itu langsung dia mengajarkan bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itulah yang disebut daripada mursyid sejati atau mursyid yang
kita lakukan, yang kita pelajari dengan ta'lim muta'allim yang disebut daripada wali sufi. Nah, kenapa saya katakan wali sufi itu berada di barat masjid? Karena saya akan menjadi patokan di dalam sholat kita. Ketika kita bersujud bahwa kiblat kita akan menghadap ke Baitullah atau rumah Allah yang ada di barat. Kalau di Indonesia itu ada di barat, langsung lurus ke barat. Nah, itu adalah patokan saya, yang mana kepala manusia itu menghadap ke barat. Nah, itulah titik daripada orang pemikir-pemikir atau aulia-aulia Allah yang diberkahi dengan ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu hakikat itu sendiri. Saya patokan di baratnya masjid, karena masjid itu merupakan rumah Allah. Tentunya wali-wali sufi itu tidak akan jauh daripada rumah-rumah Allah itu sendiri. Nah, cari di sana dan pelajari, kaji, dan meskipun saudara-saudaraku tidak menemukan seorang yang dikatakan sebagai wali sufi yang bisa dijadikan mursyid di barat masjid, ada kalanya di sana ada makom. Makom dalam artian makom aulia-aulia Allah yang sudah dahulu. Nah, bagaimana cara kita mencari pelajaran, mencari ilmu kepada guru sejati yang sudah lebih dulu meninggalkan kita atau lebih dulu kembali kepada Allah, yaitu dengan cara kita duduk di makom tersebut, kemudian dalam artian bertafakur, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu-ilmu Allah itu sendiri. Nah, dalam kategori kita akan dikasih melalui ilham, melalui firasat, kemudian melalui mimpi. Nah, itulah yang disebut daripada ilmu kezahiran yang dikelola oleh akal itu sendiri sehingga akal kita mampu tercerahkan, itu saudaraku. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara kita mencari guru sejati yang langsung secara laduni, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan Allah, yang membimbing Allah, dan yang menjalankan pun adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui perintah-perintah batin yang muncul di dalam batin kita. Nah, setiap manusia yang ingin mempelajari ilmu hakikat, ilmu makrifat, tentu kedua jalan ini juga bisa ditempuh. Selain daripada adanya mursyid atau adanya pembimbing, ia juga akan melatih dirinya untuk bagaimana hati ini hidup, memberikan pelajaran, menyampaikan wahyu kepada pikiran, kepada akal kita, sehingga akal kita menjadi tercerahkan, dalam artian menjadi kita bisa kontrol akal kita, nafsu kita bisa kontrol. Nah, itu adalah hakikatnya saudaraku. Saudaraku, sahabatku, sigar penjalin dimanapun Anda berada. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam menempatkan atau mencari guru sejati. Karena guru sejati untuk menuju ma'rifatullah itu jangan sampai kita terjebak ke dalam perdukunan-perdukunan, kemudian ilmu-ilmu kekebalan, ilmu-ilmu pengasihan, ilmu-ilmu kekayaan dan lain sebagainya. Itu sudah terjebak, dalam artian kita sesat di sana. Tetapi guru sejati itu akan membawa kita, menuntun kita sendiri untuk menuju rumah Allah dan bertemu Allah itu sendiri, sehingga kita menyatu dengan Allah tanpa bercerai. Nah, itulah hakikatnya saudaraku. Ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya nur Allah itu kembali kepada Allah, maka itulah sejatinya kita akan berjalan di dalam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itulah hakikatnya saudaraku. Jadi ada kalanya saudara-saudara kita yang terjebak di dalam niatnya mencari, dalam artian mencari ilmu sejati, ilmu kesejatian untuk sampai kepada Allah, tetapi terjebak di dalam ilmu kekebalan, ilmu kanuragan di sana, kemudian ilmu kedikjayaan, kemudian ilmu kekayaan dan lain sebagainya, terus ilmu pengobatan. Itu merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan, sehingga rata-rata teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mencari ilmu sejati itu hanya sampai kepada di sana. Ketika ia sudah bisa mengobati saudara-saudara kita yang sakit, dikiranya ia sudah sampai kepada Allah. Itu adalah salah kaprah saudaraku. Jadi kita harus
bisa memanage dalam artian mengontrol diri kita untuk senantiasa bagaimana cara kita selalu lurus di jalan yang sejati itu sendiri. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena kita melihat keindahan-keindahan di jalan itu, tapi terus dengan tujuan dan hakikat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita harus fokus untuk kita sampai kepada tujuan hakikat ma'rifatullah itu sendiri, sehingga kita sampai kepada Allah itu sendiri dan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan masuk ke dalam alam al-ikhlas, yaitu kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ahad, manunggal bersama Allah. Itulah hakikatnya. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, mungkin inilah bagaimana cara kita mencari guru sejati. Selanjutnya bagaimana cara kita merasakan getaran batin yang muncul di dalam batin kita, perintah-perintah yang muncul di dalam batin kita akan bahas di konten-konten berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi haqqi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.